Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Julandi Manurung dengan NIM 11S24031 dari program studi Sarjana Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum uh, mata kuliah sistem operasi dengan topik utama yaitu sinkronisasi proses atau thread pada Linux menggunakan semaphore conditional variable dan mutex. Jadi praktikum ini dilaksanakan pada minggu kelima, terdiri dari dua bagian utama itu teori dan pemrograman. Jadi tujuan utama pada praktikum ini adalah uh, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep sinkronisasi serta mampu sinkronisasi thread di Linux menggunakan berbagai mekanisme yang tersedia. Jadi kami akan menjelaskan bahwa sinkronisasi diperlukan karena dalam sistem operasi modern banyak proses atau thread berjalan secara bersamaan. Jika beberapa thread mengakses data yang sama tanpa pengaturan, maka bisa terjadi race condition, uh, inkonsistensi data dan kerusakan sistem. Kami juga memberikan contoh masalah sinkronisasi selain produser konsumer, misalnya masalah pembacaan penulisan file secara bersamaan, gitu. Jadi di sini terdapat sinkronisasi dengan semaphore. Jadi fungsi semaphore tidak dimulai dengan pthread seperti kebanyakan fungsi spesifik, tapi dengan SEM. Empat fungsi dasar semaphore digunakan dalam thread, diantaranya adalah SEM-init, SEM-wait, SEM-post, dan SEM-destroy. Jadi semaphore dibuat dengan fungsi SEM-init dinyatakan sebagai berikut, kode berikut. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya kita disuruh untuk membuat file dengan nama semaphore basic.c, lalu tambahkan kode di bawah ini yang sudah diimplementasikan. Nah, pada program semaphore basic.c di atas terdapat suatu global variable yaitu buff5 yang akan diakses oleh read 1 dan read 2 melalui fungsi yang ada pada bawah tersebut. Kemudian read 1 akan memanggil fungsi myfunction1 di mana fungsi tersebut akan mengisi buff dengan isi helloder melalui pernyataan berikut seperti yang ada pada code di bawah. Kemudian sedangkan thread akan memanggil fungsi myfunction2 di mana fungsi tersebut akan menampilkan isi dari buff melalui pernyataan berikut seperti pada kode di line 45 ini. Kemudian berikut adalah hasil setelah pemrograman semaphore basic.c nya dijalankan. Oke, mungkin selanjutnya ini tangkapan layar pada Linux kami ini. Oke, selanjutnya kita juga disuruh untuk membuat file dengan nama semaphore_pc.c, lalu tambahkan kode di bawah ini. Nah, ini dikasih kode. Oke, ini yang kami implementasikan di Linux kami. Oke, jadi pada program ini pembuatan thread pada program di atas tadi akan mengakses fungsi prosedur produser dan consumer di mana masing-masing fungsi tersebut akan memiliki 4 read yaitu 4 read. Read prosedur akan menunggu untuk masukkan critical section lalu diizinkan maka akan memproduksi suatu nilai pada buffer. Setelah itu fungsi consumer akan memasuki critical section jika read pada produser meninggalkan critical section lalu mengkonsumsi nilai pada buffer yang telah terisi. Nah, pada program di atas ini terdapat tiga semaphore mutex yaitu empty, full, dan mutex yang akan digunakan agar produser akan berhenti memproduksi data jika buffer sudah penuh dan consumer akan berhenti mengkonsumsi data jika buffer telah kosong. Jadi kita harus mengetahui apa itu critical section problem. Jadi critical section adalah bagian kode program di mana suatu proses atau read mengakses share resource atau data bersamaan. Nah, jika dua read masuk ke critical section secara bersamaan, maka bisa terjadi race condition seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk struktur critical section ini ada 4 bagian.
Yang pertama itu ada entry section, yang dimana bagian kode untuk meminta izin masuk ke critical sectionnya. Yang kedua itu ada critical section, ya, yang dimana ini bagian dimana share resource atau data bersama seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada exit section. Nah, ini bagian ini berfungsi untuk keluar dan memberikan kesempatan read line untuk masuk. Kemudian ada reminder section, di sini bagian kode yang tidak berhubungan dengan shared resource seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada sinkronisasi dengan mutex. Jadi cara lain untuk menyinkronkan akses dalam program multi-read adalah dengan mutex atau mutual exclusion, yang bertindak dengan memungkinkan program untuk mengunci objek sehingga hanya satu read saja yang dapat mengakses critical sectionnya. Jadi untuk mengontrol akses ke bagian critical section, kita perlu mengunci mutex terlebih dahulu dan membuka kunci itu setelah selesai. Jadi fungsi dasar yang diperlukan untuk menggunakan mutex sangat mirip dengan yang dibutuhkan untuk semafor yang dinyatakan sebagai kode di bawah ini. Oke, jadi terdapat 3 syarat untuk syarat solusi untuk sinkronisasi. Yang pertama itu mutex atau mutual exclusion, yang dimana hanya satu read boleh berada di critical section dalam satu waktu. Nah, jika tidak terpenuhi maka data corruption akan terjadi. Dan yang kedua itu ada progress. Jika tidak ada read di critical section maka read yang ingin masuk harus bisa dipilih untuk masuk. Read yang ingin masuk harus bisa dipilih untuk masuk, seperti itu. Jadi yang diunjuk itu harus masuk, seperti itu kira-kira. Nah, jika tidak terpenuhi maka sistem bisa mengalami deadlock atau starvation. Yang ketiga itu ada bond waiting. Jadi ada batas waktu tunggu bagi read untuk masuk ke critical sectionnya. Nah, jika ini tidak terpenuhi maka read bisa menunggu tanpa batas atau starvation, jadi infinite gitu. Oke, di sini terdapat tugas-tugasnya. Jadi kita disuruh untuk implementasi masalah sinkronisasi dinding Philopers dengan semafor. Oke, jadi mungkin ini sudah dijelaskan akan dijelaskan teman saya yang bagian menjelaskan Ubuntu-nya atau menjelaskan Linux-nya. Jadi saya akan membahas sedikit. Jadi di bagian tugas pemrograman ini, yaitu dinding philosophers dengan semafor ini, kami mengimplementasikan masalah klasik dinding philosophers, yaitu masalahnya itu 5 filsuf duduk melingkar, kemudian di antara setiap filsuf ada satu sumpit, kemudian untuk makan filsuf membutuhkan 2 sumpit. Nah, jika tidak teratur maka bisa terjadi deadlock. Maka solusi yang kami ini salah satu apa ya dibilangnya, contoh perumpamaan seperti itu. Jadi solusi dari kami itu adalah kita menggunakan semafor untuk setiap sumpit, kemudian mengatur urutan pengambilan sumpitnya. Nah, ini juga akan menghindari deadlock dengan strategi yang tertentu seperti itu. Maka hasil dari solusi yang kami berikan tidak ada lagi deadlock, tidak ada starvation. Jadi semua filsuf dapat mendapatkan kesempatan untuk makan seperti itu. Nah, mungkin untuk kesimpulan praktikum di sini kita mengetahui bahwa dari praktikum ini kita belajar bahwa sinkronisasi sangat penting dalam sistem multi reading. Jadi kemudian race condition itu bisa merusak data. Kemudian ada berbagai metode sinkronisasi seperti semafor, conditional variable, dan mutex. Kemudian setiap metode itu memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing. Dan kita langsung mengimplementasikan langsung. Dengan implementasi langsung ini membantu kita memahami konsep teorinya secara nyata dan tidak lagi bersifat abstrak seperti itu.
Ini mungkin dengan praktikum ini kami diharap seperti yang saya tulis tadi, kita mampu memahami masalah sinkronisasi, menganalisis critical section, mengimplementasikan solusi menggunakan semafor, conditional variable dan mutex, kemudian menyelesaikan masalah klasik seperti contoh soal tadi yaitu Denning philosophers. Ini mungkin sekian yang bisa saya presentasikan pada praktikum kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.